Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fajar Adi Nugroho, NIM 2024-1030-019, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pelayanan Khusus Rumah Sakit. Isu yang saya angkat adalah kasus viral dengan dugaan penolakan pasien asma di IGD RSUD Otista Soreang, Kabupaten Bandung, yang terjadi bulan Mei 2026. Kasus ini bermula dari video yang beredar di media sosial pada 19 Mei 2026, memperlihatkan seorang pasien penderita asma berjalan sambil kesakitan keluar dari ruang IGD RSUD Otista Soreang yang didampingi keluarganya. Keluarga menduga pasien tidak segera ditangani karena kondisi IGD sedang penuh. Video tersebut viral dan memicu kemarahan publik. Direktur Utama RSUD Otista, Dr. Yuli Irnawati, kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengakui bahwa saat kejadian IGD itu memang menghadapi lonjakan pasien sehingga rumah sakit menerapkan sistem prioritas berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Isu ini strategis bagi manajemen rumah sakit karena menyentuh langsung 3 hal sekaligus, yaitu keselamatan pasien, reputasi institusi di era media sosial, dan kapasitas sistem gawat darurat. Pola serupa juga terjadi di RSUD Karawang dan beberapa rumah sakit lain di periode yang sama. Jika saya telaah, masalah utamanya itu bukan semata penolakan pasien, tetapi mismatch antara kapasitas IGD dan volume kunjungan, yang kemudian memicu masalah kedua, yaitu komunikasi dan triase yang tidak dijelaskan secara memadai kepada keluarga pasien. Kemudian ada 3 akar masalah yang bisa saya identifikasi. Yang pertama, beban kerja IGD melebihi kapasitas desain. Ini konsisten dengan pola nasional, yaitu kasus serupa di RSUD Karawang bahkan menyebutkan kunjungan mencapai hampir 200% dari kapasitas normal. Yang kedua, sistem triase ini berjalan tetapi tidak dikomunikasikan secara transparan ke pasien atau keluarga. Jadi secara klinis, keputusan yang memprioritaskan pasien yang lebih gawat itu benar sesuai Permenkes 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Tapi dari sisi pasien yang terlihat hanya diabaikan dan ini gap komunikasi bahkan gap medis. Yang ketiga, belum ada mekanisme eskalasi yang terlihat publik. Misalnya jalur cepat untuk pasien yang menunggu terlalu lama, atau petugas humas atau liaison yang menjelaskan situasi ke keluarga secara resmi. Dampaknya terhadap mutu layanan ini sangat jelas. Insiden ini masuk kategori yang seharusnya tercatat dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien karena berpotensi menunda penanganan pasien gawat darurat. Dan dari sisi keberlanjutan rumah sakit, dampaknya itu 2 arah. Jangka pendek, itu merusak kepercayaan publik dan berpotensi menurunkan angka kunjungan. Sementara jangka panjang, jika tidak diperbaiki, bisa mempengaruhi hasil akreditasi rumah sakit terkait standar pelayanan gawat darurat. Sebagai pimpinan utama rumah sakit, ada 3 keputusan strategis yang akan saya ambil dan saya rancang agar saling terintegrasi dengan nilai Islam, inklusivitas, unit bernilai tambah, dan arah teknologi. Keputusan yang pertama yaitu implementasi sistem informasi untuk antrian dan status triase real time yang bisa dilihat keluarga pasien baik lewat layar di ruang tunggu atau di aplikasi. Ini adalah keputusan berbasis teknologi dan infrastruktur sekaligus menjawab akar masalah komunikasi. Secara nilai Islam, ini bentuk transparansi sebagai sifat amanah kita kepada pasien dan keluarga pasien yang sedang dalam kondisi cemas. Kemudian, keputusan kedua adalah membentuk unit Patient Flow Management atau semacam IGD Liaison Officer, yaitu petugas non-medis yang tugas khususnya adalah menjelaskan situasi ke keluarga pasien saat IGD penuh, sekaligus memantau waktu tunggu. Keputusan ketiga yaitu evaluasi dan investasi kapasitas, baik menambah bed atau berangkar cadangan maupun mendorong sistem rujukan berjenjang
yang lebih kuat dengan puskesmas dan rumah sakit jejaring, supaya pasien non-emergensi prioritas 3 itu tidak menumpuk di IGD. Ini adalah keputusan jangka menengah yang menyangkut infrastruktur rumah sakit, dan saya akan mendasarkannya bukan cuma pada insting, tapi pada data kunjungan harian IGD 3 bulan terakhir, plus benchmark rasio bed to visit dari rumah sakit sejenis. Yang kemudian ketiga keputusan ini akan saya prioritaskan berdasarkan resiko. Keputusan pertama saya jalankan segera karena biayanya rendah dan dampaknya langsung terasa. Kemudian keputusan kedua menyusul dalam waktu dekat, dan keputusan ketiga butuh perencanaan anggaran, jadi masuk dalam usulan tahun berikutnya. Yang paling sulit adalah memilih antara menambah kapasitas IGD secara jangka panjang atau memperbaiki persepsi publik yang sudah terlanjur negatif. Anggaran rumah sakit terbatas, sementara tekanan media sosial menuntut respon cepat, padahal solusi struktural butuh waktu dan dana yang besar. Sebagai dokter yang kini belajar administrasi rumah sakit, saya ada keputusan manajerial yang selalu punya sisi klinis dan non-klinis yang harus dipertimbangkan bersamaan. Kemudian sekarang harus melihat dampaknya ke ratusan pasien lain dan ke kepercayaan publik. Dari kasus RSUD Otista Soreang ini, saya belajar bahwa keputusan yang besar secara klinis seperti sistem triase tetap bisa dipersepsikan salah kalau misalnya komunikasinya lemah. Jadi tanggung jawab pemimpin rumah sakit hari ini bukan cuma memastikan keputusan klinis benar, tapi juga memastikan itu dikomunikasikan dengan cara yang dipercayai masyarakat. Demikian analisis dan keputusan strategis yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.